Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik ya, sebelum saya mulai bicara ya, saya akan perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Son Muslimin. Saya dulu adalah lulusan Teknik Elektro ITB ya. Jadi saya pernah kuliah di ITB walaupun mungkin agak lama ya. Tapi alhamdulillah juga lulus S1 saja ya itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih Islam ya. Kalau melihat nama saya Muhammad Son Muslimin ya orang pasti yakin ya orang tua saya Muslim ya. Alhamdulillah ayah saya Muslim, ibu saya juga Muslim ya. Nah, tapi saya memilih Islam bukan karena itu semua ya. Karena kalau saya hanya mengandalkan orang tua saya, sebenarnya saya dulu juga kurang yakin apakah Islam itu benar-benar agama yang paling benar. Ketika saya belajar agama, memang betul ya, ada pernyataan bahwasanya agama yang benar hanya Islam ya. Tapi justru itu membuat saya berpikir, jangan-jangan di agama lain ada yang kayak itu, gitu ya. Makanya akhirnya terus berusaha menggali ya gitu. Nah, cuman di sini tadi saya memperkenalkan bahwa saya pernah kuliah di ITB ya. Jadi justru saya memberikan alasan karena saya kuliah di ITB inilah saya bisa memilih Islam gitu ya. Nah, jadi ketika saya kuliah, saya mempelajari berbagai jenis buku-buku, textbook ya. Nah, yang kebanyakan bukunya itu berbahasa Inggris gitu ya. Walaupun sebenarnya bahasa Inggris saya kurang begitu ahli, tapi textbook yang diberikan oleh dosen saya itu adalah dalam bahasa Inggris ya. Karena dalam bahasa Inggris ya, sebenarnya bahasa Inggris saya juga nggak bagus-bagus amat ya. Saya hanya berusaha untuk membaca, merasakan, dan saya memahami ya gitu. Kadangkala memang ada di antara textbook itu yang sudah diterjemahkan oleh dosen, entah itu dosen ITB atau orang dari tempat lain gitu ya, atau profesor dari mana, itu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Tapi dosen saya kurang merekomendasikan terjemahan itu ya, walaupun yang terjemahkan juga kadang dosen-dosen ITB. Nah, akhirnya apa? Ya, saya coba juga ya. Memang ada beberapa kata-kata yang sebenarnya agak sulit dipahami ya, tapi justru kita lebih mudah memahami ketika membaca yang bahasa Inggris tadi. Walaupun sebenarnya bahasa Inggris saya adalah bahasa Inggris Tarsan itu ya. Nah, namun ternyata ada sesuatu yang mudah ya, karena ini adalah bahasa aslinya ya dari tulisan textbook tadi ya gitu. Nah, beda dengan terjemahan. Terjemahan hanyalah persepsi dari siapa ya yang terjemahkan ya terhadap permasalahan itu, dan kadangkala ada bahasa Inggris yang agak sulit terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, atau mungkin sebaliknya ada juga bahasa Indonesia yang sulit terjemahan ke dalam bahasa Inggris. Tapi saya topiknya bukan itu ya. Tapi karena ini buku aslinya semuanya dalam bahasa Inggris ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ternyata mengalami beberapa distorsi ya. Bagaimana kalau misalkan hasil terjemahan itu diterjemahkan lagi ke bahasa lain, tentunya distorsinya makin banyak. Nah, dari situlah saya berpikir bahwasanya bahasa dari manusia diterjemahkan oleh manusia saja itu akan mengalami beberapa kesalahan. Bagaimana dengan bahasa yang berasal dari Tuhan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kitab suci yang seharusnya itu adalah bahasanya dari Tuhan, itu harusnya selalu ada teks aslinya ya. Kita nggak boleh terjemahkan apalagi dari terjemahannya ya gitu. Nah, maka di dalam hanya satu-satunya agama ya, Islam, itu yang mengharuskan orang selalu membaca kitab aslinya. Entah paham atau tidak paham, baca kitab aslinya. Walaupun gitu kita juga boleh membaca terjemahannya untuk sekedar mengetahui artinya. Cuman jangan menafsirkan dari terjemahan. Kalau pengen menafsirkan kitab suci ya pelajari ilmunya secara lengkap. Mulai dari bahasa Arabnya ya gitu. Ilmu nahwunya, ilmu sorofnya, ilmu mantik dan sebagainya ya, banyak sekali yang harus dipelajari supaya kita bisa mentafsirkan ya. Jadi jangan dari terjemahan kita tafsirkan. Kenapa? Karena terjemahan selalu mengalami distorsi. Nah, dari situlah saya mulai mikir, oh, kalau agama tidak punya kitab bahasa aslinya, maka sebenarnya perlu diragukan. Dan satu-satunya agama yang memiliki kitab suci aslinya dan selalu dibawa ya, maksudnya selalu dibaca-baca, itu hanyalah Al-Quran, dan itu dimiliki oleh Islam. Karena itulah saya memilih Islam. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.